Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Alhafisi dari Teknik Informatika A2 2018 Universitas Langlang Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ubiquitous computing. Sebelum saya jauh menjelaskan mengenai apa itu ubiquitous computing, pertama, sejarahnya ubiquitous computing ini dicetuskan oleh seorang peneliti senior di Palo Alto Research Center pada tahun 1988 yang bernama Mark Weiser. Ubiquitous computing ini disebut juga sebagai gelombang ketiga di sebuah komputasi. Kemudian biasa juga disebut sebagai era ketiga komputasi, di mana ubiquitous computing ini merupakan perkembangan dari era-era sebelumnya, yaitu era yang pertama yaitu era mainframe, di mana banyak komputer digunakan satu komputer digunakan banyak orang. Kemudian di era yang kedua yaitu biasa disebut dengan personal komputer atau komputer pribadi, yaitu di mana seseorang menggunakan masing-masing mesin yang dimilikinya, yaitu atau biasa disebut juga dengan one person one computer. Kemudian muncullah era ketiga, yaitu era ubiquitous computing ini, di mana satu orang bisa mengakses banyak komputer. Kemudian secara harfiah, ubiquitous ini merupakan secara harfiah artinya yaitu di mana-mana. Kemudian computing berarti bersangkut paut dengan komputer. Secara definisi, ubiquitous computing ini bisa dijelaskan yaitu komputasi di mana-mana. Ubiquitous computing atau yang biasa disebut juga pervasive computing yaitu merupakan sebuah metode atau konsep yang meningkatkan penggunaan komputer dengan membuat banyak komputer tersedia di seluruh lingkungan fisik, tetapi membuat mereka secara efektif terlihat oleh pengguna. Bisa kita lihat di gambar ini, seseorang bisa mengakses banyak mesin-mesin komputer dengan mengandalkan wireless network atau jaringan. Kemudian selanjutnya adalah konsep. Konsep ini dikarenakan ini ubiquitous computing ini merupakan sebuah konsep, saya mengambil konsep ubiquitous computing ini dari karakteristiknya. Yang pertama yaitu ubiquity, di mana ubiquity ini merupakan interaksi tidak dilakukan oleh satu saluran, melainkan melalui satu workstation. Jadi orang-orang yang menggunakan metode ini bisa mengakses komputer dari manapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua itu ada transparansi, di mana teknologi ini tidak mengganggu keberadaan pemakainya. Jadi si metode ini tidak terlihat secara fisik dan terintegrasi dalam suatu ekologi yang mencakup perkantoran, perumahan, kemudian supermarket dan lain sebagainya. Kemudian ada tujuan dan fungsi dari metode ini. Dilihat dari tujuan dan fungsi, sebenarnya bisa kita lihat dari tujuan dari si pengembang ini memunculkan metode atau konsep ini. Saya menyimpulkan, menurut pendapat saya sendiri, yang pertama tujuan dan fungsi dalam metode ubiquitous computing ini, yang pertama yaitu mengembangkan teknologi dari era sebelum metode ubiquitous computing ini. Ya jelas, si pengembang pasti telah melihat
era-era dari sebelum ubiquitous computing ini, dan si pengembang pun melihat dari segi kelebihan dan kekurangannya, dan mungkin dari kekurangan dari era-era sebelumnya dikembangkan oleh si pembuat ubiquitous computing ini. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, jelas dengan metode ini masyarakat dipermudahkan dengan berkomunikasi dan berinteraksi lewat seperti handphone atau komputer atau media-media lainnya atau aplikasi-aplikasi lainnya dengan syarat harus terhubung dengan koneksi jaringan. Kemudian ada arsitektur teknologi atau infrastruktur komunikasi yang digunakan. Peranan ubiquitous computing ini di kehidupan sehari-hari dan juga kelebihan dan kekurangannya. Komunikasi yang digunakan pada sebuah lingkungan ubiquitous computing yang menghubungkan kontrol penerangan lampu dan pemanas ruangan dengan alat yang dipasang pada pakaian sehingga kondisi penerangan dan suhu ruangan dapat dimodulisasi secara terus-menerus dan tak terlihat. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan kekurangannya, saya sempat sudah mencari di berbagai artikel, namun saya tidak bisa mendapatkannya. Tapi saya bisa menyimpulkan menurut pendapat saya sendiri, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihannya. Yang pertama memudahkan akses ke komputer dimanapun dan kapanpun. Ya jelas dengan metode ini kita bisa mengakses komputer kita dimanapun dan kapanpun. Misalnya contohnya ketika kita di rumah, kita bisa mengakses komputer kita di kantor dengan syarat kita harus terkoneksi dengan jaringan. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan dalam melakukan komunikasi. Dengan metode ini kita dipermudahkan dalam berbagai komunikasi. Bisa kita lihat teknologi di tahun sekarang mungkin lebih pesat berkembang, lebih dipermudah. Kemudian ada pun kekurangannya. Yang pertama yaitu harus terkoneksi dengan jaringan. Jelas, jika kita ingin mengakses komputer kita yang ada di kantor ketika kita sedang di rumah, kita harus terkoneksi dengan jaringan. Jaringannya harus stabil jika tidak ingin ada terjadi gangguan. Yang kedua yaitu minimnya ditakutkan dengan pencurian data. Ya, kenapa ditakutkan? Mungkin karena ini sistemnya menggunakan jaringan, di mana dengan jaringan biasanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya seperti hacker, akan mengambil data-data ketika kita melakukan transaksi, bisa melakukan akses. Misalnya kita lihat beberapa minggu yang lalu kita diberitakan dengan sebuah aplikasi, sebut saja aplikasi Zoom, yang diberitakan akun password pengguna itu banyak diperjualbelikan di situs dark web. Ini merupakan kekurangannya mungkinnya dari segi pengamanannya. Kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwa ubiquitous computing atau yang dikenal sebagai pervasive computing ini melakukan pembukaan resource yang ringan. Terus koneksi jaringan wireless tidak mahal dalam jaringan pemrosesan yang terdistribusi ke setiap aspek kehidupan sehari-hari. Jadi dimanapun kita berada, mungkin di sana terdapat ubiquitous computing. Misalnya ketika kita sedang di kantor, atau kita sedang di jalan, ataupun di mana-mana, semuanya serba menggunakan teknologi jaringan. Mungkin cukup sekian penjelasan sedikit mengenai ubiquitous, metode konsep ubiquitous computing ini. Mohon maaf apabila pendapat saya masih kurang.
mohon dimaafkan karena kesalahan itu datang dari diri saya sendiri dan kebenaran itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.